Bagian 22, ditangkap preman. Seperti biasa, pulang kuliah Raka menjemputku. Lelaki itu menunggu di depan gerbang kampus. Kali ini dia tidak menunggu dalam mobil, tapi di luar. Tiba di pintu gerbang, langkahku terhenti melihat Elena berjalan ke arah kami. Mau apa perempuan itu ke kampusku? Apakah untuk menemui Raka? Kuurungkan langkahku dan memutar langkah kembali ke dalam kampus. Mau kemana? Teriak Raka melihatku melangkah meninggalkannya. Ada yang terlupa, Kak. Aku masuk dulu. Sahutku berbohong. Sengaja menghindar, tak mau ikut campur urusan mereka. Raka mengejar langkahku. Dia tidak peduli meskipun Elena berteriak memanggilnya. Raka, apa kau akan terus berusaha menjauhiku demi dia? Teriakan Elena sontak membuat langkahku terhenti. Elena, jangan buat kekacauan di sini. Ini tempat umum. Bentak Raka berusaha untuk menghentikan kegilaan Elena berteriak di depan kampus. Semua mata tertuju pada kami. Wajah Raka merah padam menahan emosi. Tidak, Raka. Biar istri bocahmu tahu apa yang terjadi sebenarnya. Ucapan Elena tentu saja membuatku bingung. Apa itu, Kak? Aku sudah tahu kalau Kak Raka itu dulu pacar kakak, tapi sekarang keadaannya sudah lain. Aku tak kuasa menahan emosiku. Kadung malu dilihat orang. Basah, ya terlanjur basah saja. Tahu apa kamu, ha? Kamu tidak tahu kan, kalau Raka itu menikahimu karena balas budi? Teriaknya bertambah nyaring. Beberapa mahasiswa berkumpul menonton kekacauan kami. Elena, cukup! Emosi Raka memuncak mendengar penuturan Elena. Ada apa sebenarnya? Apa maksud Elena? Balas budi apa? Aku kebingungan menanggapi ucapan Elena. Berulang kali mengerutkan dahi tak mengerti. Tidak, Raka, sudah cukup aku bersabar menunggumu. Aku tidak mau lagi. Ucap Elena berapi-api. Hei bocah, kamu tidak tahu kan? Ginjal papa kamu ada sama dia. Itu sebabnya dia menikahimu untuk membayar semua itu. Bagai petir menyambar telingaku mendengar kata-kata Elena. Nafasku tiba-tiba sesak, kakiku lemas. Seketika duniaku seolah runtuh. Kenyataan apa ini? Mengapa begitu menyesakkan dadaku? Elena, cukup! Teriak Raka kemudian mencoba mendekatiku yang berdiri mematung karena syok mengetahui kenyataan ini. Win, jangan dengarkan dia. Ayo kita pulang, kujelaskan di rumah. Raka meraih tanganku hendak membimbingku masuk ke dalam mobilnya. Aku menatap mata Raka tajam, meminta penjelasan sekarang. Kakiku bergeming di tempat semula. Tubuhku membeku, tak peduli Raka menarikku. Aku menepis tangannya. Tanpa sadar aku berlari menjauhinya. Berlari menembus jalan raya tanpa tujuan. Aku tidak peduli teriakan Raka. Buku-buku di tanganku jatuh berhamburan. Raka mengejarku tapi tak mampu menyusulku. Dulu, selain jago karate, memang salah satu atlet lari kebanggaan pesantren. Mana mungkin Raka yang anak mama itu mampu menyusulku. Entah di mana aku sekarang, aku tak tahu. Yang ku tahu, sekarang hatiku benar-benar sakit. Kenyataan ini sungguh jauh dari dugaanku. Jadi, selama ini Raka dan papa mertuaku menyembunyikan semua ini dariku. Papa meninggal karena mereka. Begitu mahalkah papa harus berkorban untuk kehidupanku? Papa, kenapa papa lakukan semua ini? Apa untungnya? Aku bahagia, Pa, meski tak punya apa-apa. Asal terus bisa bersama papa.
jeritku dalam hati. Kuperhatikan sekitaranku. Suasana tampak mulai gelap. Hari menjelang maghrib. Mencari-cari siapa tahu ada masjid sekitaran sini, karena sama sekali tak begitu mengenal daerah ini. Tetapi seingatku, daerah ini tidak jauh dari tempat anak jalanan yang biasa aku temui. Aku menyusur lorong yang sudah mulai gelap. Raka benar-benar tidak menemukanku. Entah kemana kulangkahkan kakiku saat ini. Aku bingung. Di depanku sekelompok pemuda terlihat bercanda bersama. Penampilan mereka terlihat seperti preman. Ya Allah, bantu aku. Jangan sampai mereka menggangguku. Hei, ada cewek cantik tuh jalan sendirian, sahut salah satu dari mereka. Lelaki bertubuh tinggi berambut panjang ikal itu berjalan sempoyongan mendekatiku. Penampilannya kacau. Jaket jeans yang dikenakan robek sana-sini. Sepertinya sengaja dirobek. Belum lagi celana sobek di bagian lutut. Ngeri juga aku melihatnya. Sementara ketiga kawannya yang lain berpenampilan tidak jauh beda dengannya. Hei, bukannya dia yang sering datang menemui anak-anak kita? Ucap salah seorang lagi. Lelaki berbaju kaos oblong kumal bertopi koplo itu menunjukku hingga telunjuknya hampir sampai ke wajahku. Hei bang, yang sopan dong sama cewek. Aku memasang kuda-kuda, bersiap kalau sampai mereka menggangguku. Hahaha. Terdengar suara tertawa mereka bersamaan. Woi, oke juga nih cewek. Tahu nggak, gara-gara kalian sering kasih makan bocah-bocah jalanan itu, mereka jadi malas ngemis dan setor pada kami. Ucap lelaki berkumis tebal dan bercampang di antara mereka. Bang, mereka itu anak-anak yatim piatu. Tega kalian memperalat mereka. Sahutku dengan suara bergetar menahan amarah campur takut. Ya Allah, bagaimana ini? Tak mungkin aku melawan mereka. Aku kalah jumlah. Mereka 4 orang dan aku sendiri. Seret dia, hitung-hitung sebagai ganti setoran. Ucap preman satunya lagi. Tubuhnya gempal dan menyeramkan. Hei, jangan berani menyentuhku ya bang. Aku akan lapor polisi. Ucapanku disambut tawa oleh mereka. Telepon saja. Tapi sebelum itu biarkan kau icip-icip dulu. Teriak mereka tertawa-tawa. Bulu kudukku meremang mendengar kata-kata mereka. Ya Allah, tolong aku. Ponselku juga tadi terjatuh. Bagaimana ini? Aku semakin bingung. Air mataku merembes membasahi jilbab yang kukenakan. Sungguh ini situasi yang sangat menakutkan bagiku. Preman yang berjampang dan berkumis tebal itu mulai memegang tanganku. Aku bergerak cepat menendang bagian pentingnya sehingga dia berteriak memakiku. Melihat temannya sempoyongan, ketiga teman lainnya bersama-sama meringkusku. Aku meronta sekuatnya, tapi kekuatanku tak mampu mengimbangi mereka. Mereka menyeretku masuk dalam sebuah gudang tak terpakai. Aku hanya bisa menangis. Apakah setragis ini nasibku ya Allah? Tampaknya kita akan makan enak malam ini. Tawa mereka kembali pecah. Seringai mengerikan tampak dari mata mereka. Tubuhku gemetar menahan takut. Ya Allah, tolong hamba-Mu ini. Aku tidak mau berakhir seperti ini. Air mataku bertambah deras. Aku memohon pada mereka untuk melepaskanku. Bang, tolong lepasin aku. Abang minta berapapun aku kasih. Suamiku orang kaya. Dia bisa ngasih apa saja ke abang-abang semua. Ucapku dengan derai air mata. Ya, sudah punya suami. Berarti gagal dong kita menikmati perawan. Ucap preman bertubuh gempal itu berusaha menarik hoodie yang kugunakan. Jangan bang, aku mohon. Ucapku menyilangkan tanganku berusaha menahan tarikan tangan kasarnya. Mereka menarik jilbabku hingga terlepas. Ya Allah, bahkan suamiku sendiri belum pernah melihat rambutku. Aku berteriak memohon pada mereka agar menghentikan aksi mereka. Tapi entah setan apa yang memasuki mereka.
Keempatnya malah bertambah bengis. Mereka menarik hoodieku hingga sobek. Ya Allah, penghinaan macam apa ini? Aku benar-benar telah dilecehkan. Aku tak dapat berkutik. Mereka terus tertawa menarik-narik pakaianku, meskipun aku berteriak memohon pada mereka. Hentikan! Sebuah suara nyaring terdengar dari pintu gudang. Sontak para preman itu menghentikan aksinya. Alhamdulillah, untung mereka belum sempat memperkosaku. Kak Edo, aku berteriak padanya. Kulihat dia baru saja menelpon seseorang. Kurang ajar kalian, beraninya sama perempuan. Kalau berani lawan aku, teriak Edo disambut tawa dari keempatnya. Wah, ada pengganggu nih. Wah. Dia juga salah satu yang sering datang ke anak-anak, Bang, ucap preman berambut panjang ikal itu. Kalian benar-benar pengecut. Ternyata kalian yang selama ini memanfaatkan anak-anak itu, sahut Edo. Kurang ajar, beraninya kau. Mereka berempat menyerang Edo. Untung Edo juga bisa karate, jadi bisa mengadakan perlawanan. Edo berusaha keras melawan mereka. Sepertinya Edo terdesak. Perkelahian tidak imbang. Beberapa kali tubuh Edo terhempas terkena tendangan mereka. Tidak lama berselang terdengar keributan di luar gudang. Sepertinya banyak warga yang datang. Para preman itu terlihat mundur. Mereka pasti takut dikeroyok massa. Akhirnya mereka berlari lewat pintu belakang. Edo berjalan sempoyongan mendekatiku. Aku menutup wajahku malu. Pakaianku sudah sobek sana-sini. Auratku terbuka, ya Allah. Edo inisiatif membuka jaketnya dan menyelimuti tubuhku. Rambutku acak-acakan karena perbuatan preman itu. Aku jatuh dalam pelukan Edo. Aku tak sanggup berdiri tegap. Aku terlalu syok atas apa yang baru saja terjadi. Winda, kulihat Raka muncul bersama beberapa orang warga. Wajahnya terlihat cemas, mendekatiku dan meraihku dari dekapan Edo. Maaf Pak, aku tidak bermaksud, ucap Edo terbata. Tak apa, terima kasih sudah menolong istri saya, tukas Raka cepat. Aku mundur beberapa langkah, tak ingin didekati olehnya. Aku malu dengan keadaanku. Raka tetap mendekatiku dan menutupi kepalaku dengan jas kerjanya. Sementara Edo dipapa oleh beberapa warga karena keadaannya cukup memprihatinkan. Aku tertunduk dalam pelukan Raka. Aku tidak tahu apa yang terjadi kalau saja mereka tidak datang. Pasti aku... lebih baik aku mati saja. Bersambung. Teman-teman yang penasaran banget dengan ceritanya atau mau mengintip profil penulis, yuk kunjungi platform di bawah, sudah kami tulis di link deskripsi. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment YouTube kami juga, agar kami tambah semangat mengupdate video di YouTube. Terima kasih, wassalam.